Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO) menggelar acara retail tahunan terbesar di Indonesia, Indonesia Retail Summit, dan membuka Hari Belanja Diskon Indonesia, serta inaugurasi dari Hari Modern Retail Indonesia 2022. Mengangkat tema Recover Retail Together and Stronger, Indonesia Retail Summit 2022 mendukung pemulihan industri retail tanah air dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, sehingga gerakan retail diskon nasional ini akan sangat penting untuk mendongkrak ekonomi di kuartal 3. Dan kita ingin juga produk UMKM ya semakin diterima oleh masyarakat dan juga diberi kesempatan yang sama ya dengan brand-brand lain untuk hadir di mal-mal. Tadi saya sampaikan buktinya Sarina. Kita sudah bisa contohkan dengan bagaimana 90% brand lokal, total pengunjungnya ini dalam 5 bulan 6 juta pengunjung. Jadi bisa kalau mau. Jangan mengeluh dulu gitu. Kadang-kadang selalu mengeluh, oh brand lokal susah. Ya itulah tugasnya kita semua, mendampingi, memberi kesempatan ya kan kepada mereka. Digelar di Gedung Sarinah, Jakarta, Indonesia Retail Summit 2022 menjadi bukti sinergi yang apik antara pemangku kepentingan dan swasta dalam mendorong peningkatan kapasitas bisnis UMKM di Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi melarang seluruh lembaga survei yang berpartisipasi dalam pemilu untuk menerima dana dari pihak asing. Wakil Ketua Umum DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah berpendapat ada hal yang harus dicermati dalam aktivitas proses pemilu yang dilakukan oleh KPU. Rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 2024 melarang lembaga survei yang terdaftar menerima pendanaan dari pihak asing. KPU berharap lembaga survei yang berniat mendaftarkan ke KPU memiliki persyaratan, mulai dari berbadan hukum hingga melampirkan penjelasan sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan KPU harus mencermati dalam setiap proses pemilihan umum. Pelarangan tersebut ya KPU tetap harus berpedoman atau mengacu kepada aturan yang memang ada di dalam ketentuan di undang-undang ataupun PKPU yang dibuat oleh KPU itu sendiri, sehingga mekanisme yang dijalankan itu tidak keluar aturan seperti itu. Jadi kami dari Partai Perindo mengingatkan seperti itu supaya tidak ada problem-problem ikutan lainnya dalam konteks hal-hal yang memang bersifat gejolak di masyarakat. Itu yang harus betul-betul dihindari. Seperti diketahui, aturan ini dituangkan dalam rancangan peraturan KPU partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau pilkada mengenai larangan lembaga survei menggunakan dana asing. Dari Jakarta, Gisilia Nurrohma, Julia Lorena, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kebakaran melanda puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Simpruk Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemadaman terkendala sumber air yang jauh serta kencangnya angin yang menyebabkan api cepat membesar. Setidaknya 50 rumah semi permanen di Jalan Simpruk Golf 2, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hangus terbakar Minggu siang. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Tak hanya itu, bangunan semi permanen yang mudah terbakar serta kencangnya hembusan angin juga menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga yang berdampak untuk sementara dievakuasi ke tempat pengungsian sementara di gereja setempat. Untuk yang terdampak, kakak yang terdampak masih kita sementara dalam saat ini masih sementara kurang lebih 120-an kakak, 120 kakak yang terdampak. Pengungsian sementara akan dilakukan sampai pendinginan selesai. Posko sementara nanti kita lakukan di gereja Somang, gereja Korea. Sementara kita sudah koordinasi dengan pihak gereja dan juga pihak sosial, BPBD semua kita sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan juga seperti itu. Mirisnya, kebakaran di Simpruk Kebayoran Lama bukan pertama kali terjadi. Kan ini di sini sudah pernah kebakar, di sini kebakar, sana kebakar, habis di sini, gitu loh. Di sini dulu pernah, tapi udah lama sekali. Nah
Nah sekarang di sini kejadian, sudah di sini sekarang kejadian tersebut. Ya pemerintah lah untuk bisa untuk membantu bagaimana ini supaya apakah di sini dibuat gang yang bagus gitu ya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung atau Unila sebagai tersangka kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Tidak tanggung-tanggung, nilai uang suap yang diterima mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Penetapan tersangka kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Lampung dan jajarannya pada Jumat 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam operasi tangkap tangan, KPK berhasil mengamankan 8 orang di 3 tempat berbeda, yakni Lampung, Bali, dan Bandung. 4 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heriadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desviandi. Karomani diduga aktif menyeleksi calon mahasiswa yang mendaftar secara mandiri untuk masuk Universitas Lampung. Serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus, maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. Dalam penangkapan di Bandung, KPK mengamankan barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar rupiah. Sementara itu di Lampung, KPK menemukan barang bukti uang tunai sebesar 414,5 juta rupiah, slip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta rupiah, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah mantan Wakil Menteri PUPR 2010-2014 Ahmad Hermanto Dardak yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Batang Pemalang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pagi tadi. Upacara pemakaman mantan Wakil Menteri PUPR Ahmad Hermanto Dardak di Taman Makam Pahlawan Kalibata pagi tadi dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, dan juga sejumlah pejabat. Di antaranya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan jajaran Pemprov Jawa Timur, serta jajaran Kementerian PUPR. Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono beserta istri. Hermanto Dardak meninggalkan 1 orang istri, Sri Widayanti, dan 3 orang anak, Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Eron Aryodito, dan Amila Alistiawati. Saya pribadi sangat merasakan kehilangan beliau. Ya. Karena saya juga orang PU yang sudah lama jadi dengan beliau ini kan jadi kepala seksi, kasubdit, direktur, eselon 1 bareng dengan beliau terus. Jadi saya sangat tentunya saya mohon doanya juga, kita doakan beliau husnul khotimah. Tidak ada lebih dari yang diinginkan seorang anak selain mengantarkan almarhum orang tuanya ke tempat peristirahatan terakhir dengan sebaiknya. Kita harus ikhlas terhadap suratan takdir. Nggak berandai-andai, seandainya beliau perginya jam sekian, atau seandainya ini, seandainya itu, karena semua udah menjadi bagian dari storyline yang sudah ditulis sebenarnya di Lauhul Mahfuz. Meninggalnya Hermanto Dardak dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengejutkan keluarga. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden ke-11 Budiono juga sangat kehilangan sosok Hermanto Dardak yang pernah menjadi Wakil Menteri PUPR di kabinetnya. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres ke-11 Budiono Sabtu malam melayat ke rumah duka Hermanto Dardak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain menyampaikan duka cita mendalam, SBY juga mengenang sosok almarhum sewaktu menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Tadi
Saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra yang banyak jasa dan andilnya untuk negara kita, almarhum Dr. Hermanto Dardak. Secara pribadi saya juga mengenal